Yordania dikenal sebagai negara yang dipenuhi gurun pasir. Wajar memang karena lebih dari separuh wilayahnya merupakan gurun pasir. Termasuk wilayah yang akan tim Spotlight kunjungi kali ini, kawasan bernama Baki Awiyah atau Sawafi ini berjarak 150 km dari sang ibu kota Aman. Sejauh mata memandang, Anda hanya akan melihat hamparan gurun pasir di kanan dan kiri jalan. Namun ada satu hal yang menarik, di mana terdapat sebuah pohon yang begitu rindang di tengah ganasnya gurun pasir. Dikenal dengan nama pohon sahabi atau pohon yang diberkati, dikisahkan pohon tersebut merupakan tempat berlindungnya Nabi Muhammad SAW saat beliau menemani pamannya Abu Thalib melakukan perjalanan untuk berdagang ke negeri Suriah. Pohon yang dikelilingi tembok batu bata ini merupakan pohon yang masih dijaga dan dilindungi oleh pemerintah Yordania. Karena pohon ini dikisahkan menjadi saksi bisu pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan seorang biarawan Nasrani bernama Bahira. Kisah tersebut bermula saat Nabi Muhammad kecil menyertai pamannya Abu Thalib berdagang ke negeri Suriah. Pada suatu hari, biarawan Bahira mendapat firasat akan bertemu sang nabi terakhir. Kemudian dia melihat rombongan kafilah pedagang Arab dan melihat pemuda kecil yang ciri-cirinya sesuai dengan yang digambarkan dalam kitabnya. Kemudian Bahira mengundang mereka dalam sebuah perjamuan. Namun ternyata pemuda tersebut tidak turut serta ke perjamuan. Bahira pun mendatangi Nabi Muhammad kecil yang sedang menjaga unta-unta di bawah pohon nan rindang tersebut. Konon, saat Nabi Muhammad SAW sedang berada di bawah pohon ini, ranting dan cabang-cabang dari pohon sahabi ini merunduk untuk melindungi Nabi Muhammad SAW dari terpaan sinar matahari. Sungguh takjub melihat keajaiban pohon-pohon tersebut, Bahira pun mengajak pemuda tersebut mengikuti perjamuan. Namun Bahira lagi-lagi dibuat takjub karena sebuah awan kecil mengikuti pemuda tersebut kemanapun dia pergi. Akhirnya Bahira pun meyakinkan pamannya Abu Thalib bahwa pemuda ini akan menjadi nabi terakhir yang sesuai dalam kitabnya. Bahira meminta pamannya untuk segera kembali ke Mekah karena dia yakin orang-orang Yahudi sedang mencari Nabi Muhammad SAW untuk membunuhnya. Pohon ini sendiri ditemukan oleh Pangeran Ghazi bin Muhammad dan otoritas pemerintahan Yordania ketika memeriksa arsip negara di Royal Archive. Mereka menemukan teks-teks kuno yang menyebutkan bahwa pohon sahabi berada di wilayah padang pasir di utara Yordania. Hingga kini pula pohon tersebut dijuluki The Living of Sahabi atau sahabat Nabi Muhammad SAW yang masih hidup. Mekah dan Madinah merupakan dua kota suci yang dikunjungi para jamaah haji maupun umroh di seluruh dunia. Selain memiliki keutamaan pahala yang berlipat ganda jika kita beribadah di dalam masjid-masjid yang berdiri di dua tanah haram tersebut secara berjamaah, melalui masjid-masjid itu pula kita diajak untuk menelusuri jejak Nabi Muhammad dalam mensiarkan agama Islam. Salah satunya adalah Masjid Ijabah yang terletak di Jalan Malik Faisal atau di sebelah utara makam Janatul Baqi, tempat di mana para sahabat, istri, dan anak-anak Rasulullah dimakamkan. Meski terlihat sederhana, masjid ini menjadi saksi betapa Nabi Muhammad SAW sangat mencintai umatnya. Ya, disinilah beliau menunaikan ibadah sholat dan memanjatkan 3 buah doa khusus untuk keselamatan umatnya. Satu dari beberapa tempat yang menjadi tujuan perziarahan jamaah haji dan umroh adalah Masjid Sab'ah. Secara harfiah, Masjid Sab'ah berarti masjid yang berjumlah 7 buah
yaitu sekelompok masjid-masjid dengan ukuran kecil dan jumlahnya mencapai 7 buah. Selain digunakan untuk sholat, masjid ini juga dijadikan sebagai pos keamanan yang ditempati oleh ketujuh sahabat Nabi Muhammad SAW ketika terjadi perang Khandaq di bulan Syawal tahun 5 Hijriah di kota Madinah. Itulah mengapa Masjid Sab'ah ini disebut juga sebagai Masjid Khandaq. Secara geografis, masjid-masjid ini terletak di kaki Bukit Salah, yaitu sebelah barat laut Masjid Nabawi atau sekitar 3 km dari kota Madinah Al-Munawwarah. Perang Khandaq sendiri merupakan perang ketiga setelah Perang Badar dan Perang Uhud. Peristiwa bersejarah yang diikuti langsung oleh Rasul ini akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin berkat strategi perang yang diusulkan sahabat Nabi yang berasal dari Persia, Salman Al-Farisi, untuk membuat parit atau khandak. Dan untuk mengawasi benteng pertahanan atau parit tersebut, maka Rasulullah memerintahkan untuk membangun pos pengawasan yang sekaligus berfungsi sebagai tempat sholat. Namun karena perluasan wilayah oleh pemerintah Arab, kini masjid tersebut tinggal tersisa 5 buah dan masih menggunakan nama dari sahabat utama Nabi. Lalu seperti apa kondisi masjid-masjid tersebut? Kami pun mencoba menelusuri satu demi satu masjid yang menjadi saksi terjadinya Perang Khandaq. Yang pertama adalah Masjid Abu Bakar. Untuk melihat bangunan masjid ini, kami harus menaiki sejumlah anak tangga dan mengantri dengan pengunjung lain. Tak jauh dari tangga Masjid Abu Bakar, kita bisa melihat Masjid Sahabat Nabi yang juga pencetus strategi perang parit, Salman Al-Farisi. Kondisi masjid ini tidak berbeda jauh dengan Masjid Abu Bakar. Hanya saja Anda harus menaiki pinggiran tembok agar dapat melihat isi masjid. Selanjutnya kita harus berjalan beberapa meter untuk menuju ke Masjid Umar bin Khattab. Dan jika dilihat kondisi bagian dalam masjid ini memang sudah tidak layak lagi untuk dijadikan tempat ibadah. Di antara masjid para sahabat lain di area ini, Masjid Sayyidina Ali lah yang menarik perhatian saya karena berada di atas, dikelilingi taman dan dipagari. Tujuannya agar tidak disalahgunakan oleh kaum Syiah. Oleh karena itu kita hanya bisa melihat Masjid Sayyidina Ali dari kejauhan. Setelah selesai melaksanakan ibadah umroh, kami pun bergegas menuju sebuah bangunan berwarna coklat kuning yang terletak sekitar 200 meter dari pintu akses menuju Bukit Marwah ke arah terminal Ship Amir di sisi kanan Masjidil Haram. Sesampainya di sana, kami disambut sebuah bukit nan gagah bernama Jabal Abu Qubais. Ya, bangunan inilah yang konon adalah rumah kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Rasa penasaran dan antusias pun bergemuruh. Namun ketika kami mendekati bangunan berukuran 10 kali 18 meter itu, ternyata sudah berubah menjadi perpustakaan bernama Mekah Al-Mukarramah atau lebih populer dengan sebutan Rumah Maulid yang telah berdiri sejak 1370 Hijriah. Dan untuk menghindari kemusyrikan, pihak perpustakaan pun memasang spanduk berisi larangan sholat dan berdoa di depan rumah maulid, sekaligus menyatakan dengan tegas bahwa bangunan ini bukanlah rumah kelahiran Nabi karena tidak ada dalil yang menguatkan. Tidak hanya itu, di depan pintu juga dijaga ketat oleh polisi atau askar. Nah pemirsa, lengkap sudah informasi mengenai beberapa masjid dan lokasi bersejarah yang menjadi saksi perjuangan Nabi Muhammad SAW.
Semoga yang kami sampaikan tadi dapat menambah keimanan dan menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan kita ya pemirsa.